Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, ketemu lagi kita di aplikasi pengolahan nilai sederhana. Bapak Ibu Guru, kali ini kita ketemu dalam aplikasi sederhana untuk pengolahan nilai kurikulum 2013. Jadi kalau kemarin adalah kurikulum Merdeka, kali ini kita ketemu bagaimana mengolah nilai kurikulum 2013 yang menggunakan panduan terbaru. Jadi ini mungkin juga belum banyak yang menggunakan. Ini kami mencoba untuk menyusun pelaporan daripada hasil belajar siswa yang menerapkan kurikulum 2013. Nah, kali ini kami menyusunnya adalah untuk kelas 2 semester 1 dan kemungkinan juga nanti e-rapor yang kurikulum 2013 juga akan rilis dan secara prinsip hampir sama, hanya berbeda di bagian-bagian tertentu. Bapak Ibu semuanya, jadi sebelum memahami semuanya atau Bapak Ibu sebelum mengisi, Bapak Ibu terlebih dahulu harus melihat ini ya, video untuk petunjuk pengisian aplikasi rapor sederhana hingga selesai agar tidak salah paham, karena ini hal baru. Dan sebelum saya membuka isi daripada aplikasi ini, saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita baru saja mendapatkan petunjuk terbaru atau panduan terbaru tentang pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Jadi ini yang nanti akan menjadi dasar untuk fitur e-rapor yang kurikulum 2013. Nah, aplikasi yang saya buat itu seperti lembar kerja sebelum masuk ke e-rapor. Atau bahkan bisa juga digunakan untuk mencetak rapor untuk laporan kepada orang tua juga bisa digunakan. Baik, sekilas di sini saya ingin mengenalkan saja, tidak menjelaskan isinya karena di akhir semester ini kan kita akan fokus untuk melaporkan. Sementara yang kurikulum 2013, proses penilaiannya di awal semester sampai dengan akhir semester masih menggunakan pengolahan nilai yang lama. Tetapi di pelaporannya diharapkan sudah menggunakan panduan terbaru. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit, panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 ini diluncurkan oleh Kemdikbud itu sekitar bulan September kalau nggak salah. Ini Bapak Ibu. Nah, ini berarti bulan September ini. Nah, saya sendiri baru mendapatkan kemarin di awal Desember. Jadi sebelum e-rapor launching, kami mendapat informasi ini dari Kemdikbud juga terkait dengan panduan asesmen dan pelajaran kurikulum 2013 terbaru. Nah, tentunya ini yang nanti akan menjadi pedoman kita semuanya untuk bagaimana melakukan pembelajaran, mengolah nilai, sampai dengan melaporkan. Tapi kali ini saya hanya akan berbicara tentang pelaporan. Sehingga kita langsung melihat seperti apa sih rapotnya di panduan yang terbaru ini. Apakah rapotnya masih seperti yang dulu atau rapotnya sudah berubah seperti yang kurikulum Merdeka. Nah, kalau saya baca di sini untuk pelaporan itu raportnya nanti hampir sama dengan kurikulum Merdeka. Hanya sumber daripada laporan yang akan disampaikan itu berbeda. Kalau kurikulum Merdeka sudah menggunakan capaian pembelajaran, sementara di kurikulum 2013 kita masih mengacu pada KD. Nah, di sini nanti Bapak Ibu perlu paham dulu, sehingga nanti saat membuka aplikasi pelaporan yang saya susun untuk kelas 2 itu, Bapak Ibu nyambung, nggak bingung. Jadi di sana masih ada KD 3.1 dan KD 4.1. Nah, ini ada 3 macam opsi untuk membuat sebuah deskripsi. Nah, otomatis rapotnya juga deskripsi ya, sama seperti kelas 1 dan kelas 4. Nah, di sini kita juga diberikan 3 opsi oleh pemerintah. Yang pertama adalah deskripsi disusun dari jabaran kompetensi dasar. Atau kalau kita lihat di sini itu dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan di mix jadi satu, kemudian disusun menjadi sebuah jabaran kompetensi terbaru, seperti itu.
Nah, seperti ini contohnya. Jadi digabung, otomatis digabung antara penilaian KD3 dan KD4. Berarti di rata-rata ya nilainya nanti. Otomatis nilainya di rata-rata menjadi 1. Nah, ada juga menggunakan TP, tujuan belajaran juga ada. Di sana ada menggunakan TP, sama persis seperti kurikulum Merdeka. Ada juga menggunakan lingkup materi. Nah, seperti itu ya. Jadi sejarah aplikasi yang kami bikin di sini adalah daripada menerjemahkan amanat panduan terbaru. Tetapi kami baru mengakomodir pada pelaporannya. Jadi aplikasi ini hanya untuk merancang pelaporan input daripada pengolahan yang sudah Bapak Ibu Guru lakukan. Jadi nanti Bapak Ibu Guru memasukkan di sini itu adalah hasil nilai yang sudah dikumpulkan. Sehingga tidak melakukan penilaian ulang ya, tapi mengumpulkan penilaian dan mungkin di sini nanti ada beberapa penyesuaian. Dan ini versi kami. Jadi versi kami dalam menerjemahkan daripada panduan terbaru dan ini juga tentunya masih sangat jauh daripada harapan atau jauh daripada kesempurnaan. Nah, kebetulan untuk rapot kelas 2 ini kita susun bersama-sama dengan beberapa teman dari tim pengembang kurikulum SD Banjarnegara sehingga kita berkolaborasi untuk menyusun sebuah aplikasi agar mudah digunakan dan bisa mewadai untuk laporan hasil belajar kelas 2 semester 1. Bapak Ibu tentunya nanti bisa mengembangkan ya, karena ini nanti juga akan dibagikan dan tentunya bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Fleksibel saja ya. Nah, Bapak Ibu kita mulai seperti ini tampilannya hampir sama ya dengan kurikulum Merdeka juga. Di sini nanti ada identitas sekolah sama seperti yang rapot-rapot sebelumnya. Kemudian ada juga identitas siswa. Nah, di sini karena kemarin mengakomodir masukan, identitas siswanya kita tambahi dengan ekstrakurikuler. Di sini sudah ada ekstrakurikuler, ada pilihan 3. Nah, silahkan ekstrakurikulernya apa diisi di masing-masing kolom ini ya. Nah, seperti ini. Nanti diisikan predikatnya seperti apa, keterangan seperti apa. Ini hanya contoh saja. Misalnya keterangan mau diberikan keterangan yang lebih kompleks atau lebih lengkap, Bapak Ibu dipersilahkan ya. Jadi tidak perlu ditanyakan keterangannya apa, isinya, tentu Bapak Ibu yang lebih tahu. Itu, jadi sudah ada ekstrakurikuler. Kemudian di sini kami masih menggunakan KKTP sikap dan KKTP sumatif. Nah, ini hanya untuk semacam panduan bagaimana kami bisa mengukur predikat deskripsinya sebenarnya. Jadi kalau di Erapot kan tidak ada itu KKTP-nya tidak ada karena nanti hanya ada nilai optimum dan nilai minimum. Tapi nanti Bapak Ibu juga bisa mengambil daripada olah nilai di aplikasi ini untuk mengambil nilai minimum dan optimum. Sehingga nanti tinggal menginput saja di Erapor. Nanti kalau Erapornya sudah rilis ya untuk kurikulum 2013. Kita lihat ini untuk sikap sama ya dengan yang kemarin kita susun. Iya, masih sama. Kemudian KHTP sumatifnya. Nah, ini untuk nilainya juga masih menyusun seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti kita mulai memasukkannya nilai, kita dari nilai sikap dulu. Nilai sikap itu sebenarnya kalau kita lihat di panduan itu hampir sama dengan menilai sikap pada saat kita melakukan penilaian di proyek P5-nya. Tetapi kalau P5 itu kan kurikuler terpisah. Jadi kalau yang nilai sikap di sini, yang dulu di kurikulum 2013 itu ada sikap sosial dan spiritual, maka di panduan yang terbaru ini sikapnya nanti sudah tidak spiritual dan sosial, tetapi sudah mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini. Di sini sudah ada dimensinya. Ada 6 dimensi di sini. Nah, apakah harus dinilai semuanya? Ya, harapannya untuk profil pelajar Pancasila semuanya dalam satu semester pasti akan dinilai. Tapi saya yakin karena ini baru, sehingga Bapak Ibu mungkin juga belum melakukan penilaian secara intensif,
Maka di sini kami hanya memberikan contoh saja. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat daripada perilaku atau aktivitas yang sehari-hari mungkin sudah dipraktekkan. Mulai dari beriman, bertakwa, kemudian kepentingan global, bergotong royong, nanti Bapak Ibu bisa melihat indikatornya disesuaikan dengan perilaku anak sehari-hari dengan elemen, sub-elemen yang ada di sana. Nah, di sini kami baru menyajikan yang sederhana saja. Jadi nanti Bapak Ibu cukup ngeklik, silahkan untuk ini. Ini ada rentang penilaian dari belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Nah, di sini Bapak Ibu setiap satu dimensi sikap harus satu ya yang isinya. Boleh huruf apa saja, misalnya huruf A, boleh. Tapi kalau ini diisi dua, nanti akan tidak valid. Maka harus dihapus salah satu. Nah, ini harus mengisinya salah satu. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu nanti dicermati baik-baik untuk sikapnya. Ini nanti akan langsung ngelink ke rapornya. Jadi cukup mengolahnya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat daripada keseharian itu. Jadi meskipun kita belum menilai secara detail, tapi kan kita bisa melihat sikap-sikap yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila, tentunya bisa teramati selama satu semester melalui aktivitas lain, meskipun kita tidak melakukan penilaian secara langsung. Karena biasanya untuk penilaian sikap itu nanti menggunakan catatan anekdotal ya, atau catatan anekdot yang setiap saat kita menemukan satu hari mungkin ada satu atau dua anak yang menunjukkan sesuatu yang perilaku baik atau mungkin ada perilaku yang kurang baik yang mungkin harus segera dikuatkan menjadi lebih baik seperti itu. Begitu ya, cukup singkat saja untuk sikapnya, nanti Bapak Ibu cukup mengisi di sini. Ini nanti harus valid semuanya ya, untuk validasi artinya Bapak Ibu tidak ada yang salah mengisinya. Baik, kemudian untuk nilai asesmen sumatif. Nah, ini untuk kelas 2 itu kan hanya ada 8 muatan ya. Nah, untuk muloknya sendiri ada bahasa Jawa dan Dawat Ayu. Nah, misalnya nanti ada mungkin dari kabupaten lain kalau ingin menggunakan aplikasi ini, maka nanti tinggal menyesuaikan saja, dirubah juga boleh, nanti di sana tidak menggunakan password, tidak di password ya untuk sheet-nya, bisa dirubah, diedit. Nah, rumusnya otomatis hanya nanti akan menyesuaikan kolomnya, seperti itu. Saya akan buka salah satu saja sebagai contoh. Misalnya kita membuka matematika ya, misalnya matematika. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini tampilannya daftar nilai. Daftar nilai, tetapi di sini ada banyak kolom. Ini Bapak Ibu perhatikan. Jangan bingung ya. Nah, saya jelaskan. Di sini itu mengakomodir semua KD yang ada di semester 1 untuk kelas 2. Nah, nanti untuk kalau kelas 3, 5, 6 mau menggunakan, maka tinggal ini dihapus, diganti KD-KD yang ada di kelas tersebut. Jadi perhatikan, ini tidak masalah. Dan kolomnya sampai H, ini untuk mengakomodir daripada KD yang ada di kelas 2. Nah, kita tuliskan secara berurutan, 3.1 dan 4.1 itu ke bawah berurutan. Nah, kemudian sebagai bahan untuk mengolah nilai nanti di rapor, maka kami menggunakan deskripsi itu menggunakan dasar jabaran kompetensi. Nah, jabaran kompetensi ini adalah menggabungkan atau merangkum daripada kompetensi 3.1 dengan 4.1. Nah, ini nanti kalau misalnya ada yang belum tepat sesuai dengan harapan ya, silahkan Bapak Ibu bisa mengedit, karena ini hanya contoh saja dari tim. Sehingga kalau ini merasa pas, silahkan digunakan. Kalau ada yang kurang pas, silahkan di sekolah masing-masing untuk disikapi. Seperti itu ya. Sehingga tidak perlu ada yang menyalahkan seperti itu. Karena ini sifatnya adalah opsional. Contoh, kalau ini memang pas, silahkan digunakan. Kalau tidak, maka Bapak Ibu silahkan untuk menyesuaikan masing-masing. Sangat terbuka sekali. Nah, ini dimasukkan nilai di sini, ini adalah nilai rata-rata ya. Rata-rata dari KD 3.1 dan 4.1. Bapak Ibu kan punya daftar nilai. Nah, daftar nilai untuk penilaian harian ya, kompetensi dasar itu tinggal di rata-rata saja.
3.1 dengan 4.1. Sehingga kalau misalnya punya aplikasi yang sudah Excel, tinggal ditambahi kolom untuk merata-rata. Sehingga nanti kolom itu bisa tinggal dikopikan di sini nilainya, jumlah anaknya. Nah, seperti ini. Ini kami akomodir sampai 50 siswa. Seperti itu. Begitu juga untuk KD berikutnya, ke kanan, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tinggal Bapak Ibu merata-rata saja antara KD 3 dan 4 nilainya di rata-rata taruhlah di sini. Nah, ini kami sudah menyediakan otomatis atau sudah membuatkan jabaran KD hasil integrasi antara KD 3 dan KD 4. Tapi kalau sekali lagi ada yang kurang pas, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja kalimatnya. Mungkin bisa dibetulkan seperti itu. Jelas nih untuk penilaian harian atau sumatif harian ya. Ini gabungan dari 2KD, sementara ini yang kami kembangkan. Kemudian kan di kurikulum 2013 masih ada nilai PTS. Nah, kemarin Bapak Ibu melaksanakan PTS kan di kelas 2. Maka nilai PTS ini kami hanya mengakomodir untuk rata-rata saja. Yang dimasukkan di sini rata-ratanya saja. Rata-rata dari PTS yang beberapa KD itu di rata-rata masukkan di sini copy. Kemudian yang pas juga digabungkan di sini, ya, yang istilahnya masih pas, masih menggunakan istilah pas. Ini kami agar tidak terlalu asing, maka kita masih menggunakan istilah pas. Meskipun di kurikulum Merdeka menggunakan istilah sumatif akhir semester. Jadi karena ini kurikulum 2013, sehingga masih menggunakan ini. Ya. Nah, terus nilai akhirnya di sini untuk nilai akhir sumatif itu kita gabungkan dari yang tengah semester dan akhir semester. Jadi yang PTS dan PAS kita rata-rata di sini. Nah, ini kita rata-rata ya. Nah, kita rata-rata. Nah, kemudian di sini kita olah nilainya juga rata-rata. Dari mana? Dari nilai akhir sumatif, kemudian nilai akhir sumatif akhir semester hasil pengolahan dari PTS dan PAS. Nah, sementara sederhana sekali ya, kita mengejar untuk bagaimana kita bisa melaporkan nilai itu. Kalau besok Bapak Ibu punya ide lain atau mungkin ada hal yang kurang tepat, silakan untuk dikembangkan dan insya Allah nanti kami akan terbuka sekali apabila ada masukan atau saran seperti itu. Nah, itu hanya itu saja nilainya, memasukkan nilai dari rata-rata KD di sini, ya, yang kita anggap sebagai nilai salah satu ini, kemudian nanti di rata-rata dan dimasukkan, kemudian nanti ini sudah akan ngeling ke raport. Nah, sudah seperti itu. Nah, nanti ada rekap nilainya di sini seperti ini. Ini juga sama ya, daripada yang rapat-rapat yang kurikulum Merdeka kemarin. Nah, kemudian sampul raportnya di sini. Ini juga nanti kalau ada penyesuaian halaman, silakan untuk diedit masing-masing. Jadi ini tidak kami protek agar Bapak Ibu bisa mengedit. Cetak rapornya, nah di sini tadi sikapnya itu nanti kita baru mendeskripsikan secara singkat saja di sini untuk sikapnya. Untuk sikapnya sangat sederhana sekali. Di sini hanya mengakomodir dimensinya, belum sampai ke elemen dan subelemen. Mungkin di ke depan nanti setelah kita benar-benar memahami panduan yang terbaru, mungkin kita akan menyusun aplikasi penilaian ini lebih lengkap lagi. Karena ini juga penyesuaian antara dari kurikulum 2013 penggunaan panduan yang lama ke panduan yang terbaru. Agar nanti Bapak Ibu perlahan-lahan memahami, tidak langsung bingung dengan hal-hal yang baru. Nah, capaian kompetensi untuk rapotnya, setiap mapelnya ini ada yang satu kolom atas adalah untuk capaian yang maksimal atau optimal, di sini yang minimal. Seperti itu ya. Nah, di sini. Jadi besok kalau rapot kurikulum 2013, khususnya untuk kelas 2 itu inputnya ambil dari ini. Jadi sudah ada persiapan seperti itu. Kemudian untuk muatan lokalnya ada bahasa Jawa, ada Dawatayu ya di sini. Dan ekstrakurikuler di sini udah isi otomatis. Kemudian ketidakhadiran juga ada di sana seperti itu. Begitu kira-kira Bapak Ibu semuanya sangat simpel sekali. Saya kira ini mudah dipelajari dan
Semoga membantu untuk Bapak Ibu semuanya. Itu aja, terima kasih. Nanti kalau ada sesuatu yang mungkin ditanyakan, kita diskusi. Ada nomor HP kami cantumkan di sana, dan nanti kita bisa berdiskusi bersama, saling belajar bersama, karena kami pun masih belajar untuk memahami panduan yang terbaru tadi yang kami tunjukkan itu, dan kami berusaha untuk memetakan agar memudahkan teman-teman khususnya ini untuk di Kabupaten Banjarnegara, karena di tahun 2021-2022 kelas 1 sudah menggunakan e-rapor, maka sudah tidak memiliki buku rapor atau rapor cetak yang harus ditulis, tetapi sudah menggunakan rapor cetak. Sehingga tahun ini di kelas 2 mereka mau nggak mau harus meneruskan ke e-rapornya. Nah, aplikasi ini untuk mengakomodir daripada kelas 2 yang tidak memiliki buku rapor. Maka dari itu nanti diharapkan aplikasi ini membantu para guru kelas 2, khususnya di Banjarnegara. Kalau teman-teman lain mau mengembangkan untuk penilaian ini, monggo disilahkan. Kami sangat terbuka. Dan mungkin itu dulu. Terima kasih dari kami. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami pun sedang belajar. Masukan dan saran kami terima dengan lapang dada untuk pengembangan agar lebih baik. Dan saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.